Halo trainers, kembali lagi di Train News, update berita dan informasi terbaru kereta api. Berita kali ini dipublish pertanggal 3 Mei 2021. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Cegah kerumunan Tanah Abang, ini rute dan jam operasi KRL terbaru. Dilansir dari kompas.com pada 2 Mei 2021. KAI Komuter menerapkan rekayasa operasional KRL untuk mencegah kerumunan di area Pasar Tanah Abang, termasuk di stasiun Tanah Abang. Pasalnya, situasi Tanah Abang pada Minggu kembali ramai dan terus berulang sejak beberapa hari terakhir. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Ane Purba, menegaskan mulai Senin 3 Mei 2021 stasiun Tanah Abang tidak melayani naik turun penumpang KRL pada pukul 15.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini diambil usai kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya ke kawasan Tanah Abang pada Minggu 2 Mei 2021. Dengan kebijakan tersebut, maka mulai Senin 3 Mei 2021 setiap pukul 15.00 hingga 19.00 rute dan jam operasional KRL berjalan sebagai berikut. KRL lintas Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong ke Tanah Abang PP, perjalanannya hanya sampai dan berawal dari stasiun Palmerah. KRL lintas Bogor, Depok, Nambo, Angke, Jatinegara PP tidak berhenti di stasiun Tanah Abang. Namun, pengguna KRL tetap dapat naik turun menggunakan stasiun alternatif, yaitu stasiun Karet, stasiun Duri, dan stasiun Angke. Di luar waktu-waktu dan lintasan KRL tersebut, layanan KRL tetap berlangsung normal sebagaimana biasa, Ibu Ane. Nah, dengan adanya kasus kerumunan di stasiun Tanah Abang dalam beberapa hari terakhir, maka KAI Komuter mengambil kebijakan pembatasan naik turun penumpang di stasiun Tanah Abang. Pada jam 15.00 hingga 19.00, kereta KRL tidak berhenti di stasiun Tanah Abang. Selanjutnya kita ke Garut. Cerita stasiun Cipendei. Semua KA wajib berhenti di sini saat melintas. Dilansir dari kompas.com pada 2 Mei 2021. Tak seperti stasiun kereta api lainnya, stasiun Cipendei yang terletak di Garut, Jawa Barat memiliki keistimewaan tersendiri. Pasalnya, semua kereta api baik itu kelas ekonomi maupun eksekutif diwajibkan berhenti di stasiun tersebut dan dilarang untuk terus berjalan langsung. Hal tersebut tak urung menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Stasiun tersebut hanya stasiun kecil. Seharusnya tak masalah jika kereta api melintas tanpa harus berhenti. Namun di balik kisah itu, ternyata ada alasan yang cukup vital di balik itu semua. Berikut penjelasan dari KAI. Saat dihubungi manajer Humas Daup 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo, membenarkan bahwa semua kereta api wajib berhenti di stasiun tersebut. Stasiun Cipendei ini merupakan stasiun kelas 2, memiliki letak yang cukup tinggi, yaitu 772 meter di atas permukaan laut. Jadi, dengan posisi yang cukup tinggi tersebut, mengharuskan semua kereta api yang masuk ke stasiun tersebut untuk berhenti. Kemudian saat berhenti akan dilakukan pemeriksaan rem dan rangkaian kereta. Bukan tanpa alasan, kereta yang masuk ke stasiun Cipendei sebelumnya telah melewati tanjakan yang cukup curam dan akan melewati turunan yang juga curam, sehingga harus dilakukan pemeriksaan guna memastikan pengereman dan rangkaian siap dan aman untuk melalui lokasi tersebut. Kemudian selain untuk pemeriksaan kereta, alasan berhenti di stasiun Cipendei juga karena melayani naik turun penumpang. Namun di balik itu semua, sejak insiden kecelakaan kereta, dilansir dari heritage.kai.id, rutinitas pengecekan kereta di stasiun Cipendei sudah dimulai
sejak insiden kecelakaan kereta api pada tahun 1995, yaitu kereta api Galuh dan kereta api Kahuripan mengalami kecelakaan selepas stasiun Cipendei pada tengah malam di dekat jembatan Trowek. Pada saat jalur menurun, rem kereta mengalami blong, sementara kontur juga menanjak sehingga kereta akhirnya terperosok ke dalam jurang yang cukup dalam. Akibatnya 20 orang tewas dan 90 orang lain luka berat dan ringan. Untuk diketahui bersama, mengapa di stasiun Cipendei ini semua kereta berhenti, baik dari kelas ekonomi, premium maupun eksekutif. Ada 3 alasan yang mendasari. Yang pertama, untuk pengecekan rem dan rangkaian kereta. Karena stasiun Cipendei ini memiliki posisi yang cukup tinggi, yaitu 772 meter di atas permukaan laut. Untuk memasuki stasiun ini, kereta harus melewati turunan dan tanjakan yang cukup curam, sehingga untuk keamanan perlu dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, stasiun ini juga melayani naik turun penumpang. Kemudian yang ketiga, berkaca dari insiden kecelakaan kereta api pada tahun 1995 silam, agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Selanjutnya yang terakhir, kereta api masih batasi operasional armada kereta api. Kurangi kereta jarak jauh hingga jumlah penumpang. Dilansir dari tribunnews.com pada 2 Mei 2021, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri terkait larangan mudik guna menekan penyebaran virus COVID-19. Dengan peraturan tersebut, PT Kereta Api Indonesia sejak pekan lalu tidak memberikan penambahan jumlah operasional armada kereta api. Selain itu, terdapat pembatasan jumlah penumpang untuk seluruh rangkaian kereta api. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa memberikan keterangan, pembatasan operasional kereta api jarak jauh juga diberlakukan di wilayah Daob 1 Jakarta. Hanya terdapat 17 hingga 20 perjalanan per stasiun keberangkatan, seperti stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen. Terkait dengan pembatasan mulai 6 hingga 17 Mei 2021, Eva mengaku masih melakukan pembahasan bersama. Selain itu, belum ada informasi mengenai penambahan jumlah rangkaian kereta api jarak jauh. Kemungkinan, pada tanggal 6-17 Mei 2021, akan tetap ada kereta api yang beroperasi, namun diperuntukkan untuk penumpang khusus seperti yang melakukan perjalanan dinas ataupun lain sebagainya. Kita tunggu saja. Sekian berita kali ini, tunggukan berita terupdate berikutnya.